ciri-cirinya. Ada tidak yang tidak masuk hari ini? Kita doakan ya Ananda agar besok hari kita bisa ketemu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita akan mulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Miss Resi undang kalian untuk berdiri. Tahu semua lagu Garuda Pancasila? Tahu. Ya, nyanyi dengan serentak dan kuat ya. Sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila apa sih itu? Garuda Pancasila? Lagu nasional. Ada lagi lagu wajib. Ada lagi anak-anak? Ada yang tahu lagi? Apa sih Garuda Pancasila ini? Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Dasar negara kita apa anak-anak? Dasar negara kita adalah Pancasila. Dan lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti minggu kemarin kita belajar tentang bunyi sila-sila Pancasila beserta dengan simbol-simbolnya. Benar tidak? Benar. Nah, coba Miss singkat tes nih. Sila pertama apa bunyinya? Kedua, kemanusiaan. Sila pertama simbolnya bintang. Sila kedua
Pancasila ya. Kita materinya yaitu materi pendidikan Pancasila. Oke, ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, agar kalian mengetahui makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, tujuannya adalah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dan ketiga, dapat diterapkan dan menjadi anak Indo yang menandakan lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia ini hasil dari nilai Pancasila. Kita ini berasal dari pokok rumus Pancasila, yaitu pahlawannya ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo dalam sidang BPUPKI yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Berarti Pancasila kita hari lahirnya tanggal berapa, Nak? 1945. Itu disebutnya hari lahir Pancasila. Nah, anak-anak, ternyata Pancasila itu ada artinya. Ada yang tahu tidak artinya apa? Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca yaitu 5 dan sila itu artinya asas atau prinsip. Artinya yang dimana 5 prinsip. 5 prinsip ini harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang harus dilakukan oleh siapa? Anak Indonesia beserta dengan warga negara Indonesia. Oke. Nah, ini mengenai silsilah tentang Pancasila. Sekarang Miss Festri akan memberitahu kalian mengenai bagian-bagian Garuda Pancasila. Nah, perhatikan anak-anak. Di dalam bagian Garuda Pancasila ini terdapat anggota tubuhnya, yaitu ada bulu bagian sayap, bulu leher, bulu ekor, dan bulu pangkal ekor. Sekarang coba kalian lihat, terdapat di sini ya bulu sayap Garuda Pancasila. Burung Garuda ini ada 17 ya. Ada berapa? 17. Lalu bagian ekor burung Garuda ternyata bulunya ada 8 ya. Ada berapa? 8. Dan bagian ya pangkal ekor ini burung Garuda ini ada 9 ya, ada 19 ya. Lalu yang paling banyak ternyata anak-anak ada bulu bagian leher, yaitu apa? Ada 45. Ada yang tahu tidak ini apa sih angka ini? Jumlah bulu pada Oke, yang menandakan apa coba? 17, 8, 1945. Hari apa? Kemerdekaan Indonesia. Tangan dulu. Hebat. Apa ternyata? Nah, berhubung dengan Garuda Pancasila, ada yang tahu tidak? Bagian bingkai foto Garuda Pancasila ini dapat kita temui di mana aja sih? Angkat tangan yang tahu. Ernest apa? Di ruang DPR. Alvaro. Di ruang kelas. Arka. Ruang kepala sekolah. Alfredo. Gimana lagi? Tadi di ruang kelas, ruang kepala sekolah, tempat ruang DPR, ruang presiden, apa lagi? Gedung pemerintahan yang dapat kita temui bingkai foto Garuda Pancasila. Nah, bingkai Garuda Pancasila ini biasanya ditempatkan di mana sih? di atas. Di atas, berada di Tengah-tengah presiden dan presiden. iya, berada di tengah-tengah presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, ternyata kalian sudah bisa mengetahui tentang bingkai Garuda Pancasila. Tadi sudah didengar di gedung pemerintahan,
ruang kelas, ruang kepala sekolah, lalu tempat DPR, ruang presiden. Jawabannya benar semua. Yaitu tentang mengenai Garuda Pancasila. Selanjutnya, kita akan mengenal namanya bagian-bagian perisai Pancasila. Ya, ada berapa bagian-bagian perisai Pancasila? 5. Dan tengah ini apa? Sila keberapa? Oke, sila kedua yang mana sih, Nak? Ketiga? Keempat? Kelima? Dan kapas. Ini adalah bagian-bagian perisai Pancasila. Nah, tadi kalian sudah mengenal simbol maupun sila Pancasila. Sekarang kita harus mengetahui makna-makna pada bagian perisai Pancasila. Ya, maknanya apa saja, Miss Resti? Oke, perhatikan ya, makna-makna perisai Pancasila. Ada yang bisa bantu Miss Resti untuk membacakannya? Oke, dari sila pertama dulu, Alfredo. Oke, kelihatan? Beda kamu di sini coba, tengah, bacakan. Oke, maju ke depan boleh. Perhatikan. Baca. Ke sini, ke sini. Dan ikutin, Nak. Nah, oke, baca. Oke, silakan duduk. Sila kedua, ada yang baca lagi? Oke, Alvaro, ganti-gantian ya. Ya, sila jam apa? Oke, sila ketiga, Auresa, baca yang keras itu. Oke, sila ketiga. Beragam suku. Oke, terima kasih. Sila keempat. Oke, ya, coba Arka. Oke, terima kasih. Sila kelima, Ernest. Ini adalah yang dimana bagian makna-makna sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Bisa coba ulang ya, Nak. Sila pertama tadi maknanya sebagai nilai apa? Ketuhanan. Artinya dimana warga negara Indonesia harus takut akan Tuhan. Kedua, makna dari sila kedua adalah apa? Kemanusiaan. Artinya apa namanya? Harus apa kita? Saling tolong menolong. Bagus. Harus saling tolong menolong terhadap sesama. Sila ketiga maknanya adalah nilai persatuan. Artinya apa, Nak? Negara Indonesia harus negara Indonesia tempat tinggalnya beragam suku, baik suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, semuanya beragam. Dan di mana kita harus apa? Bersatu. Keempat, maknanya apa, Nah?
Oke, bangsa Indonesia harus semangat dalam menyelesaikan musyawarah. Contohnya seperti apa? Bergotong royong. Ada lagi pemilihan ketua kelas. Apa kan ya? Oh, pemilihan RT RW harus dilakukan dengan musyawarah. Nah, sila kelima, adil dan hak. Maknanya adalah setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan adil, ya, yang berada di Indonesia. Nah, sesi memberikan contoh ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contoh maknanya dalam kehidupan sehari-hari di sila pertama adalah banyaknya orang atau 6 agama di Indonesia, yaitu takut akan Tuhan, ya. Artinya di mana warga negara Indonesia harus beribadah. Selain beribadah, berdoa, baca Alkitab. Ya, sudah tadi beribadah. Menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Nah, sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, gambarnya apa ini, Nak? Apa? Kemanusiaan. Contohnya apa nih di gambar ini? Di sini ada posko bencana, artinya Membantu orang ya, membantu orang yang mengalami kesulitan. Lagi, sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, apa? Artinya kita harus bersatu bersama suku, ya. Kita harus bersatu. Selanjutnya di gambar yang keempat. Nah, sila keempat, gambar apa ini, Nak? Ayo, saling bermusyawarah. Kalau di gambar ini sedang apa sih? Pemilihan ketua kelas. Oke, pemilihan ketua kelas. Dapat menyelesaikan masalah tidak ini? Iya, karena dilakukan dengan musyawarah. Sila kelima, Membantu orang yang kesusahan. tadi sudah sila kedua. Bersikap adil. Bersikap adil, Nak. Sila kelima, artinya kita harus saling memberi terhadap orang yang kesulitan. Oke, ya. Itu adalah makna-makna contoh dari kehidupan sehari-hari. Ada yang tanyakan? Tidak. Coba sekarang buka dulu penanya, ya. Halaman, coba sebentar, ya. Gak apa-apa ya, Nak. Kita buka dulu halaman 29. Ya. Nah, di situ banyak ya contoh-contohnya mengenai makna-makna sila Pancasila, ya. Bisa dilihat. Coba kita dilihat dulu. Ya, aku dulu bareng sama temannya ya. Oke. Sudahkah Alfredo buku yang benar? Ya. Oke, di situ terdapat gambar yang dimana mengenai makna-makna Pancasila. Oh, tadi udah. Ada yang tanyakan untuk materi hari ini? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, instruksi minta nanti kita berkelompok, ya. Itu dari Raisa 1, 2, 1, 2, ya. 1, 2. Satu, dua, satu. Tadi yang angka 1 di sebelah kanan Miss Resti, angka 2 di sebelah kiri Miss Resti. Satu. Ya. Aku berapa? Kamu berapa? 2. Berarti 1. 1. Berarti lu 2. Lu 1. Kamu 2, Nak. 1. 1, 2. Oke, mejanya boleh dempetin, Nak. Arka dempetin. Ya, Raisa kuncinya wasin dulu. Oh, begitu. Lu minta ke. Lu lari.
kalian adalah yang dimana menyelesaikan atau berdiskusi mengenai tadi. Kita belajar tentang sila-sila Pancasila beserta dengan maknanya, ya. Ini ya, dimana nanti kalian saling bertukar pikiran dan bekerja sama dengan baik. Oke. Ini kelompok 1 ya. Langkah-langkahnya nanti kalian gunting ya. Lambang sila pertama yang mana? Lalu sebelah kiri instruksi ini maknanya. Sesuaikan makna 1 yang mana, makna kedua yang mana. Oke, paham? Ada yang tanyakan? Oke. Saya kasih waktu ya. Ya, 15 menit. Ganti-gantian. Kasih yang guntingnya. Ganti-gantian ya. Boleh digunting. Jangan lupa kasih nama kelompoknya siapa saja, ya. Lalu jangan lupa diberi lem, ya. Ayo. Oke, ayo, nah, waktunya. Kasih nama kelasnya. Ini gunting nanti nih bagian sini. Iya benar, sesuaikan. Ini silanya, lambangnya apa, maknanya ini. Kamu pilih. Ya, kelas. Siapa yang bawa gunting? Jadi nanti bagi tugasnya. Raisa nanti apa? Raisa bagian gunting sebelah sini. Nanti bagian akar gunting sebelah sini ya, nah. Oke. Sekarang kamu nanti bagian lem dan lem. Oke. Ya. Semuanya. Bagian bawahnya nak. Iya. Oke, ayo nak. Nanti kasih tugas semuanya. Ada yang bagian gunting di sini ya. Alfredo bagian gunting sekambang. Alvaro bagian gunting maknanya. Enggak usah. Ya. Gunting semuanya. Gunting lurus ya. Oke. Pelan-pelan guntingnya, hati-hati. Oke, ayo Arka. Pelan. Bisa? Iya pasti. Aja. Ini mana Pak? Bisa. Ya, ayo. Dan nanti ditempel oleh Ernest dan Arka. Udah?
Ya, tempel. Bawa lem, Mika. Ya. Ya, berarti makanya sila keberapa dia? Sila keempat. Oke, tempel. Lem dulu. Arka udah? Dibaca maknanya. Gantian. Oke, ke sila keberapa? Sila keberapa menurut Arka? Sila ketiga. Nanti gantian ya, Mania. Oke. Sekarang Arka yang tempel. Dari mana itunya? Diganti-gantian yang belum tempel. Hasilnya bagaimana, Kak? Bagaimana hasilnya? Yang keras suaranya. Ayo. Yang keras suaranya. Sila apa? Lambangnya? Maknanya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengabdi kepada Tuhan dan Oke, contohnya seperti apa? Kelompok 1 di sila ke-1. Takut akan Tuhan, apalagi? Apa? Beribadah sama berdoa. Oke, sekarang gantian Wira. Sila kedua bagaimana, Fania? Sila kedua apa sih isinya? Yang keras suaranya. sila kedua yang mengambil kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Seperti apa? Kita harus menolong dan menghargai satu dengan yang. Oke, selanjutnya Ernest. Baca yang keras. Contohnya seperti apa, Ernest? Seperti apa? Kamu sila keberapa? Ya, kalau sila ketiga apa maknanya? Ya, persatuan. Berarti kita harus bersatu sesama suku. Oke, sila keempat. Baca yang keras. Oke, contohnya seperti apa, Raisa? Pemilihan. Oke, lanjut sila kelima. Kasih ke Arka. Sila kelima apa, Arka? Ya. Contohnya seperti apa, Arka? Saling berbagi satu dengan yang
kelompok 1. Boleh silakan duduk. Ya, silakan duduk anak-anak. Yuk, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Sekarang kelompok 2. Hasil diskusinya mana? Yuk, jelaskan. Oke. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Ya, dari Mika. Oke. Presentasikan hasil kelompok. Ya, suaranya. Kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa Contohnya seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, apalagi? Oke, sekarang sila kedua, siapa yang membacanya? Yuk. Ya, Alfredo sila kedua, nanti gantian sama temannya. Apa Alfredo sila kedua? Simbolnya? Maknanya apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, bergotong royong, saling membantu. Lanjut. Oke, contohnya seperti apa, Faro? Toleransi. Lanjut, silakan Pak. Ya. Contohnya seperti apa? Sila keempat, nak, kan bermusyawarah. Pemilihan. Oke, lanjut sila kelima. Contohnya seperti apa? Contohnya kita harus saling memberi. Oke, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Hasil diskusinya bagus-bagus. Ya, taruh saja. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Untuk kita semua. Bagus ya. Tadi kalian sudah menyelesaikan hasil diskusinya mengenai apa, Alvaro? Sila Pancasila beserta dengan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti kalian sudah memahaminya tentang sila-sila Pancasila. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah mengerti? Oke, jika sudah mengerti, Miss Rasti kasih tugas PR nanti buat di rumah ya. Oke. Baca dulu petunjuknya dengan baik, Aisyah. Ya. Baca dulu petunjuknya. Betul sekali, Nak. Ya. Ya,
kesimpulan yaitu di mana kalian harus bangga menjadi anak Indonesia dan harus bisa memahami keberadaan sebagai anak Indonesia. Dan satu lagi, kita boleh menerapkan kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa nah? Makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Itu adalah kesimpulannya. Dan kedua, di mana kalian harus semangat belajar, semangat membaca, semangat berhitung, dan semangat dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Oke. Ya, sebelum ini kita akan menyelesaikan pembelajaran, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa,